Assalamualaikum, bertemu lagi di Daily Vlog Keluarga Vetra. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau aku seperti yang bisa didengar, suara aku lagi bindeng. Aku dari kemarin tuh lagi gak enak badan, meriang. Tapi sekarang meriangnya udah alhamdulillah udah reda. Tinggal flu dan batuknya saja. Di daerah aku ini sekarang emang lagi pada sakit ya. Sebelumnya tuh kan ojil diare. Terus selang seminggu pas suami demam batuk pilek juga. Pas suami udah meninggal ojil yang batuk lagi. Terus pas ke dokter juga emang banyak di sana yang sakit lah, terutama anak-anak, dan kebanyakan penyakitnya tuh sama, ada yang diare, flu dan batuk. Ya mungkin karena cuaca juga kali ya. Kemarin dari akhir tahun sampai hari ini itu cuaca tuh panas, tapi kadang-kadang sorenya hujan. Terus juga malamnya dingin, kadang gerah banget. Jadi ya mungkin lagi nggak stabil juga ya. Terus anginnya juga angin yang nggak enak banget ini. Jadi ya di daerahku semuanya lagi pada sakit, terutama batuk pilek tuh itu musim sekali ya. Jadi ya teman-teman buat yang sehat terus jaga ya kesehatan kalian, karena kalau udah sakit tuh nggak enak banget ya ini, kayak mampet banget ini juga, malam juga sesak. Dan sekarang aku tuh udah mulai hilang indera penciuman sama perasa. Jujur ya ini inget banget dulu pas aku kena covid yang pas golongan terakhir itu apa ya, covid alpha beta atau apa gitu lupa, pokoknya covid yang generasi terakhir lah ya. Itu tuh aku kena dari teman sekantorku ada yang kena, dan kebetulan aku duduk dekat dia, sebelah meja dia, jadi akhirnya aku juga tertular. Ingat banget dulu gejalanya juga mirip seperti ini, tapi emang agak parah sih waktu covid. Jadi waktu dulu tuh pas nyuci hari Minggu, waktu karena pas masih kerja kan aku nyuci bajunya tuh seminggu sekali tiap hari Minggu. Ingat banget dulu pas nyuci baju di teras, kok tiba-tiba si kaki tuh pegelnya tuh yang pegel sekali, padahal kan aku nggak beraktivitas yang berat-berat gitu, kayak di kantor aja cuman duduk di meja, keliling-keliling juga ya keliling-keliling kantor aja gitu, seluas-luasnya kantor kan yang mentok segitu-gitu aja gitu, nggak yang capek-capek. Tapi kok tiba-tiba badan tuh juga pegal linu, terutama kaki tuh linu sekali. Terus besoknya tiba-tiba meriang, demam tinggi. Nah pas hari Seninnya masuk, aku kan izin masuk masuk sakit. Terus tiba-tiba si pas suami dites tuh reaktif covid. Dan tapi anehnya tuh sih kalau si pas suami tuh tanpa gejala, sedangkan aku tuh udah bergejala dari yang demam, flu. Kalau batuknya mah belum sih, waktu itu cuma demam, badan pegal linu dan flu doang. Tapi untungnya alhamdulillahnya aku nggak ada sesak yang gimana yang parah. Paling cuman malam aja agak susah napas itu karena ya hidung mampet doang. Cuman lemesnya itu ya Allah, Masya Allah. Waktu pas covid itu lemesnya itu bener-bener lemas, gak bisa gerak sama sekali. Sampai aku seharian bener-bener tidur aja di kasur. Dan untungnya si pas suami yang katanya reaktif tuh badannya sehat. Jadi kayak dimasakin sama pas suami, yang cuci baju pas suami. Dan juga ya pokoknya waktu itu untungnya si pas suami itu walaupun reaktif tapi badan dia masih tetap sehat gitu ya, jadi masih bisa ngurus aku. Mungkin aku ada sekitar semingguan lah kayak covid berat itu, bener-bener hilang indera penciuman tuh yang parah banget, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak sama-sama aku masih bisa nyium lah, masih bisa rasa. Makan pedas pun di tenggorokan tuh masih kerasa anget lah ya kalau sekarang. Tapi kalau covid dulu tuh bener-bener kayak hilang sama sekali, nggak kerasa apapun. Minuman panas kayaknya nggak berasa juga. Pokoknya parah banget lah begitu. Jadi terapinya tuh waktu pas aku covid tuh, jadi si minyak kayu putih ditetesin ke air panas, terus si uapnya dihirup, ditutupin juga ya pakai anduk gitu. Jadi muka kita tuh dihadapkan ke si baskom yang wadah air itu, jadi si uapnya kita hirup. Nah rajin terapi itu ya seminggu lah ada kemajuan lumayan, ada perbaikan juga. Dan untungnya pun dari kantor juga dapat kayak ada dokter pribadi si bosnya gitulah yang selalu memantau, dikasih obat ini itu. Tapi obatnya tuh bener-bener keras ya, kayak sehari 2 hari aman, ketiga kalinya tuh langsung ke lambung. Dan pas lambung tuh aku langsung stop itu kayak segala macam obat yang keras itu, karena nggak kuat ke badannya juga.
Dan tiba-tiba juga si pas suami sama, yang tadinya sehat langsung tiba-tiba lambung gara-gara minum obat itu. Padahal si pas suami kan tanpa gejala ya, tapi kata si dokternya tetap harus minum si antibiotiknya juga karena takutnya menyebar gitu ya, amit-amit kan. Banyak juga yang tanpa gejala tahu-tahu meninggal, amit-amit, dibilang mindalik ya Allah. Tapi untungnya alhamdulillah ya waktu itu bisa terlewati walaupun keadaannya genting sekali. Apalagi kan di rumahku si mama punya asma. Aku takut si mama kena, tapi alhamdulillahnya enggak ya. Cuman aku sama pas suami aja, dan untungnya juga kan aku tinggalnya di lantai 2. Semuanya segala kepisah dari kamar mandi, kamar, dapur, semuanya di atas kecuali makanan. Kalau makanan itu mamaku sama bapakku sih yang nyediain, jadi kadang nyediain udah matang, kadang cuman sayurannya doang gitu. Jadi yang masak si pas suami. Air panas juga selalu dianterin sama bapakku ke atas gitu. Pokoknya ya waktu itu tuh alhamdulillah lah, hampir 2 minggu COVID tuh ya, yang bener-bener parahnya 1 minggu, yang 1 minggunya lagi pemulihan. Nah minggu ketiga baru langsung tes lagi negatif. Nah aku tuh baru masuk tuh kayaknya minggu keempat deh. Jadi aku sama suami tuh hampir nggak kerja tuh hampir sebulan. Tapi ya alhamdulillahnya kan ada keringanannya, dari kantor juga udah tahu. Banyak juga kan yang di kantor yang kena COVID, jadi ya alhamdulillah sih aman terlewati. Dan sekarang aku bindeng kayak gini, udah mulai hilang indera mirip-mirip COVID yang aku takutnya COVID lagi. Tapi untungnya kan sekarang mah alhamdulillah udah aman ya. Ke dokter pun katanya ya udah nggak apa-apa, itu karena flu berat gitulah. Jadi si ya indera penciuman perasa aku tuh hilang. Tapi ya alhamdulillahnya nggak separah waktu pas COVID dulu sih. Waktu COVID tuh bener-bener parah banget. Kalau sekarang kan ya masih bisa merasa tipis-tipis lah, penciuman pun kalau misalnya si ingus jadi keluarin tuh udah bisa mencium lagi gitu. Ya mungkin sekarang ya butuh istirahat aja lah ya. Untungnya juga Ojil lagi anteng, ya Allah, Masya Allah. Tahu ibunya lagi sakit tuh Ojil tiba-tiba baik. nggak nakal, nggak yang riuh, nggak yang gimana punya, baik aja. Anteng main, makan nggak susah, ke WC pun gampang ya. Pokoknya alhamdulillah lah ya, itu anak ngerti kali ya ibunya lagi sakit, jadi ya anteng pokoknya. Aduh maafkan ya teman-teman, suara aku bener-bener jelek banget ya, voice over, apalagi lagi bindeng kayak nangis. Padahal enggak ya, ini beneran ya, lagi suara lagi serak, lagi kayak gini ya, lagi kurang sehat gitu. Untungnya abis minum obat udah membaik ya. Tapi ya namanya ibu rumah tangga ya, walaupun sakit, walaupun lagi bindeng gini, selama badan enakan dan gak pusing mah ya hajar aja ya, masak, beberes gitu, walaupun gak yang terlalu berat. Dan kemarin pun aku bangun kesiangan ya, karena lagi libur sholat juga. Lupa gitu bangun jam 6:30-an, lupa nyiapin sarapan. Tapi untungnya si Pasu aman-aman aja, katanya gak apa-apa, gak usah bikin sarapan, gak usah bikin bekal, paling bakalin nasi aja, nanti biar si temen nasinya beli aja di sana. Ya alhamdulillah ya, semuanya mendukung gitu. Kalau aku sakit tiba-tiba semuanya pada bantu-bantu, tiba-tiba semuanya pada ya oke lah gitu lah, nggak seperti biasanya gitu ya. Gimana nih teman-teman semua, apakah dulu pernah kena COVID juga kayak aku, atau alhamdulillah belum sama sekali? Kalau pernah kena, ceritain dong gimana sih dulu, gejalanya gimana, terus penanganannya gimana. Dan kalau dulu teman-teman semua yang belum pernah COVID, alhamdulillah ya, berarti antibodi kalian itu bagus. Dan yang kena COVID pun bukan berarti antibodinya jelek ya. Ya mungkin lagi ya gimana ya, kadang-kadang kita merasa sehat ya, mungkin emang udah takdirnya sakit ya udah gitu. Apalagi lingkungannya semuanya pada kena ya, otomatis mau gak mau ya siap-siap tertular juga gitu kan ya. Tapi ya bagaimanapun itu, alhamdulillah sampai sekarang ya, kita masih bisa diberikan umur, masih bisa diberikan kesehatan, rezekinya juga yang lancar ya. Pokoknya mah alhamdulillah ya, masih bisa hidup sampai detik ini pun. Dan juga aku kan mulai awal tahun berusaha konsisten upload setiap hari ya. Tapi ada aja ya godaannya, salah satunya sakit ini. Tapi ya untungnya alhamdulillahnya aku ada beberapa stok video lah yang sebelum-sebelumnya, jadi bisa aku upload walaupun aku sakit. Cuman ya gitu, jadinya kayak
kejar-kejaran gitu. Tapi ya insya Allah ya semangat biar bisa jam tayangnya biar bisa kembali lagi gitu ya, dan biar bisa cepat dapat monetisasi. Oh ya, balik lagi ke video. Tadi ini tuh kegiatan aku sore hari. Seperti biasa tadi pas di awal video tuh itu Ojil baru bangun tidur. Dia langsung main ke bawah. Terus karena lagi anteng juga, jadi aku buru-buru masak aja. Kebetulan ada terong, jadi aku bikin terong balado aja kesukaannya pas suami, yang simpel-simpel aja. Tadi di awal aku udah goreng dulu terongnya, terus bikin bumbunya juga. Kalau untuk bumbu dasarnya kan aku ada stok ya, jadi tinggal aku ulek si bawang merah bawang putihnya aja, cuma buat tambahan doang, karena dari si bumbu dasarnya itu kan bawangnya nggak terlalu kerasa gitu ya. Jadi aku tambahin aja bawang merah bawang putih, terus si stok bumbu dasar merah, tinggal diulek-ulek saset dan jadi deh. Oke, baiklah, vlog kali ini cukup sampai di sini saja. Aku juga masaknya udah beres, semuanya udah beres. Setelah ini tinggal mandi, makan, dan minum obat lagi, lalu istirahat. Terima kasih ya yang sudah menonton videoku sampai akhir. Jangan lupa terus support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share juga videoku ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!